Pemirsa yang berbahagia, Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Anda sudah hadir di sini, para Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Buddha di seluruh Nusantara, dan para orang tua siswa, serta anak-anak semuanya, siswa dari Guru Pendidikan Agama Buddha yang ada di Nusantara ini. Pada kesempatan hari ini, saya Roh Aksiadi, anggota Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia atau Pergabi dari Provinsi Banten, akan memandu jalannya acara Bima Nusantara ini yang diadakan oleh Humas Pergabi. Baik, untuk berikutnya adalah kita akan menginjak acara perkenalan ini ya, perkenalan dari narasumber kita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, narasumber kita itu hadir dari Pulau Sulawesi. Wah, sangat jauh sekali ya tentunya bagi teman-teman yang ada di Jawa. Wah, nih kapan bisa ke Sulawesi gitu tentunya berpikir ya. Nanti kita bisa bincang lebih jauh keadaan seperti apa pendidikan agama Buddha di sana, umat-umat Buddhanya di Sulawesi bersama Bapak Guru Agama Buddha yang ada di sana. Baik, akan saya kenalkan, nama beliau adalah Bapak Rudi Ferdi Gosal, Sarjana Ekonomi, tempat tanggal lahir di Pinrang, 2 September 1985, alamat sekarang adalah di Jalan Andi, Makassau, nomor 28 Pinrang. Pekerjaan beliau sekarang adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Tempat tugasnya adalah di SMAN Negeri 1 Pinrang. Baik, mari kita sambut bersama-sama dengan meriah. Halo Pak Rudi, Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya Pak. Selamat malam pemirsa, Sukyoto Namo Buddhaya, teman-teman guru sekalian dan siswa-siswa di Nusantara. Baik Pak Rudi, saya panggilnya Pak Rudi apa Pak Ferdi apa Pak Gosal biasanya? Panggil Rudi aja Pak. Oh, ya, baik Pak Rudi ya, biar lebih akrab. Bapak juga bisa panggil saya Pak Aksiadi aja juga Bapak ya. Ya, Pak Rudi, kita acara Bima Nusantara ini dilakukan setiap malam ini Pak ya, menjelang perayaan Hari Trisuci Waisak yang akan dilakukan oleh Pergabi dan Kementerian Agama Buddha, Kemenak RI, Bimas Buddha. Dan kita sebelum menginjak ke sana ada acara namanya Bima Nusantara. Ini adalah untuk mengingatkan kita selalu perjuangan para Bapak Ibu Guru yang ada di Nusantara. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, ya, dan sekarang ada di Sulawesi. Nah, ini sudah ketemu dengan bapaknya di Sulawesi, yaitu Pak Rudi. Ya, mungkin Pak Rudi boleh menyapa dulu kepada pemirsa yang hadir di sini, kepada Bapak Ibu Guru, kepada siswa-siswi, dan para sahabat umat Buddha di seluruh Nusantara. Silakan Pak Rudi. Selamat malam, Sukyoto Namo Buddhaya, teman-teman guru sekalian yang berada di seluruh Nusantara dan siswa-siswi Buddhis yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang Pulau Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang. Oke, Sulawesi Selatan berarti ya Pak, di Kabupaten Pinrang. Jadi ke Sulawesi Selatan itu ibu kotanya kalau nggak salah itu Makassar ya Pak ya? Iya betul Pak, Makassar. Kalau Pinrang ke Makassar itu agak jauh Pak? Pinrang itu berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. Dia dari sini ke Makassar kurang lebih 160 kilo, Pak. Oh ya, baik ya. Nah, boleh cerita Pak tentang ini ya Pak, kenapa Bapak bisa peduli mengajar sebagai guru agama Buddha di SMA Negeri 1 Pinrang. Kalau dilihat Bapak background-nya tadi sarjana ekonomi. Nah, ini biasanya kan pada SAG ya, sarjana agama atau sarjana pendidikan keagamaan Buddha. Ini sarjana ekonomi tapi bisa mengajar di SMA Negeri 1 Pinrang. Ini latar belakangnya Pak, boleh cerita Pak kepada kami semuanya. Ini mungkin semacam panggilan dari hati nurani saya, karena saya dulu bersekolah kebetulan saya alumni SMA 1 Pinrang. Ya, pada tahun itu, kalau nggak salah 2003 itu, sekitar tahun 2000-an saya masuk di SMA. Saya itu pada waktu itu nggak mendapatkan pendidikan sesuai agama yang saya anut. Baik ya. Nah,
Jadi pada waktu itu saya minta ke pihak sekolah menyiapkan guru pendidikan agama, terutama agama Buddha, tapi pihak sekolah semacam apa ya, kayak acuh tak acuh, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Mungkin dari sanalah Pak saya merasa terpanggil untuk mengajar siswa-siswi yang ada di Kabupaten Pindrang, khususnya umat Buddha yang ada di Kabupaten Pindrang ini. Makanya saya terpanggil untuk mengajar di SMA Negeri 1 Pindrang. Kata kuncinya terpanggil ya Pak ya. Waduh, Iya. karena memang merasa Pak Rudi ini dulu ketika di SMA 1 Pindrang ini nggak ada gurunya. Jadi ya ini sangat mulia sekali ya. Kenapa seorang Pak Rudi itu bisa peduli di sana? Ya tadi ada kata kuncinya terpanggil ya Bapak Ibu guru dan para siswa semuanya. Para siswa yang ada di Nusantara ini yang punya guru agama Buddha merasa senang tentunya ya. Tidak perlu khawatir lagi karena gurunya sudah hadir. Begitu juga Bapak Ibu guru yang ada di manapun berada dari Nusantara ini. Dan beda dengan Bapak Rudi ya, ternyata Pak Rudi memang benar-benar karena ini nggak ada, udah saya terjun saja. Nah Bapak, saya ingin adik-adik saya mendapatkan pendidikan agama Buddha. Nah, cerita seperti ini tentunya banyak tantangan ya Pak ya. Karena Bapak kan background-nya bukan agama Buddha, pendidikan agama Buddha ya, pendidikan ekonomi. Benar. Terus gimana mengatasinya itu Pak? Apakah Bapak belajar lebih dalam lagi atau seperti apa cara-caranya Pak? Siapa tahu ada teman di sana yang sarjana bukan agama ingin menjadi guru agama juga. Saya juga berterima kasih kepada, khususnya kepada Bapak Pembimas Buddha Sulawesi Selatan, di mana dia selalu mengadakan semacam peningkatan kompetensi guru agama, keagamaan Buddha. Dari sanalah saya mengambil pelajaran bahwa dari sinilah saya harus memacu diri saya untuk yang backgroundnya cuma sarjana ekonomi. Jadi saya memperdalam melalui situ dan kemudian saya mempelajari buku-buku yang dibagikan dari Bimas Buddha, saya pelajari satu-satu. Nah ya, saya tahun ini merasa apa ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena saya berhasil menyusun perangkat pembelajaran hasil dari saya belajar otodidak ini. Baik. Wah, luar biasa ya. Jadi berkat dari Bapak Pembimas juga ya, Sulawesi Selatan yang terus gencar juga memberikan pengarahan, pembinaan ya, bimbingan kepada seluruh umat Buddha, termasuk guru juga berarti ya Pak ya. Iya. Bapak ini kan nggak main-main ini, ngajar SMA kan sulit Pak. Ya kan tingkatnya SMA itu pelajarannya agak dalam itu, ya kan? Beda dengan mungkin yang masih di bawahnya. Nah ini apakah pernah terjadi misalnya Pak ada ditanya sama siswanya, terus kadang harus mencari dulu di tempat yang di internet atau sebagainya, pernah terjadi itu Pak? Atau memang ya saya bisa belajar lebih dalam lah, ini saya sudah ngelotok ini sebelumnya, atau seperti apa Pak? Boleh ceritakan pengalamannya? Benar sih Pak, kadang kalau kadang ada yang nggak dimengerti. Biasanya saya bilang kita sama-sama bahas ya, artinya kan kebetulan juga siswa di sini saya ngajarnya itu cuma 2 kelas, itu pun dalam satu kelas cuma satu orang, jadi 2 kelas 2 orang. Jadi ya itu Pak, artinya kalau ada yang nggak dimengerti kami sama-sama. Kadang sebelum mengajar sih Pak, biasanya saya buka-buka buku apa yang saya mau ngajarin besok, saya pelajari memang. Jadi kalau ada yang saya nggak ngerti Pak, itu saya sudah catat memang ini yang mesti saya cari di Google atau lain sebagainya. Kadang saya bertanya ke teman-teman yang lebih senior dari saya, termasuk ketua KKG, ketua MGMP, minta bantuan dong ini ya. Jadi saya catat semua. Ya baik. Jadi memang perlu perjuangan ya Pak Rudi. Jadi tapi Pak Rudi terus semangat ya tadi dengan buka Google ataupun tanya sama sahabat-sahabat juga di sana. Berarti di sana ada KKG atau EBNP itu ya Pak ya? Gabungan para guru agama Buddha berarti di sana. Iya. Iya. Jadi disitulah saling mengisi, membantu gitu ya Pak ya. Jadi nanti ke depannya tentunya akan lebih maksimal lagi kalau ini terus dikembangkan oleh Bapak Rudi ya. Baik, Pak Rudi, berikutnya
adalah Bapak sebagai guru agama Buddha di SMA Negeri 1 Pinrang ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk anak-anak di sana, mungkin terkait dengan wihara, mungkin ya hubungannya dengan wihara, apakah ada kegiatan yang menyambungkan antara sekolah dengan wihara gitu Pak, atau kegiatan yang lain? Tiap hari Minggu itu anak-anak kami bina lagi di wihara Pak. Oh, dibina ulang. Iya. Artinya mulai dari PAUD kami kumpulkan di wihara kami. Kebetulan di sini ada guru sekolah minggu itu yang ngajar di sekolah minggu ada kami berlima Pak. Oh, banyak. Kebetulan saya ngambil tanggung jawab yang lebih gede ngajar di SMP sama SMA Pak. Ya. Berlima itu ya Pak ya? Iya. Terus setiap tadi Bapak cerita tentang perangkat pembelajaran bisa buat sendiri akhirnya lah ya. Itu memang butuh effort yang cukup tinggi tentunya Pak ya. Karena kan Bapak bukan dari pendidikan ya. Jadi nah, dari situ gimana bisa dapat satu perangkat itu Pak? Artinya saya ngambil dari teman-teman yang minta pendapat dari teman-teman dan bantuan dari teman-teman khususnya di MGMP Sulawesi Selatan. Saya tukar-tukar informasi gimana Pak ini, soalnya saya kan backgroundnya bukan sarjana agama. Kebetulan saat ini yang saya ngajar cuma kelas 10, jadi yang saya buat cuma kelas 10. Jadi pada saat penyusunan itu saya, gimana ya, ngambil bahan di mana, ngambil petunjuk dari mana, soalnya kan jauh Makassar. Cuma gara-gara mau nyusun perangkat, masa mau ke Makassar. Jadi saya kepikiran untuk menghubungi ketua MGM, Pak minta tolong dong, ini ada petunjuk. Nah, akhirnya dari sanalah saya dikasih semacam kerangkanya, jadi dari sana saya, oh ini. Jadi saya kembangin lah istilahnya. Dari sana saya kembangin, sambil minta petunjuk ke teman-teman, terutama guru-guru di sekolah, minta petunjuk gimana ini. Ini jadi dikasih kerangkanya. Oh ya, jadi saya menyesuaikan aja, dan kebetulan ini salah satu hasil karya. Oh iya, jadi nggak terlalu kentara. Ya mungkin boleh ditaruh di bawah ini depan. Nah, oh iya bagus. Ini Bapak susun ini. Iya Pak. Luar biasa. Satu buku itu ya berarti ya? Iya Pak, satu buku. Luar biasa. Ini yang nyetak berarti dari mana itu? Nyetak sendiri? Nyetak sendiri Pak. Dan ditandatangani sama kepala sekolah sih. Wah, luar biasa, keren ya. Ya, jadi ada peninggalan lah ceritanya ya. Ada ya, inilah nanti bisa dipakai siapapun. Nanti misalnya Pak Rudi mau ada temennya yang akan ngajar juga, bisa disiapkan misalnya dari daerah lain atau mana, kan boleh dipinjamkan ya Pak Rudi ya. Boleh. Baik Pak Rudi ya, sangat menginspirasi sekali. Memang benar-benar yang penting niat tulus dan ada panggilan hati ya Pak Rudi ya. Itu nanti akan benar-benar terlaksana dengan baik seperti yang Pak Rudi lakukan ini ya. Bisa terbentuk juga perangkat pembelajaran yang memang itu tidak mudah Bapak Ibu. Baik Pak Rudi. Kemudian saya akan tanya lagi tentang ini Pak, bagaimana cerita-cerita tentang yang pernah dilakukan Pak Rudi di situ. Mungkin boleh jadi cerita yang menyenangkan ataupun perjuangannya di sana dalam mengelola sebagai guru agama Buddha. Dan boleh juga sekaligus tadi saya dengar Pak Rudi itu aktif juga di wihara ya, bersama 5 orang ini tadi untuk ngajar sekolah minggu. Ya boleh cerita Pak kepada kami semuanya untuk bisa disampaikan kepada teman-teman semua di seluruh Nusantara. Saya merasa apa ya, ini waktu Pak Rohit menghubungi saya kaget juga sih, bisa saya ngambil diundang jadi narasumber gitu. Jadi saya merasa ada kebanggaan sedikit. Artinya bukan buat besar kepala gitu kan. Dipercaya untuk mewakili Sulawesi Selatan pertama. Dan merasa panggilan ini betul-betul kayak untuk mengisahkan perjalanan. Saya awalnya sih
terus terang acu tak acu gitu, tapi setelah adik saya meninggal, saya merasa mungkin sudah saatnya lah. Jadi saya mengambil inisiatif itu mengajar, mengabdi di vihara awalnya. Terus dikasih tantangan untuk mengajari di sekolah formal. Saya sih nerima gitu, karena saya memang orang suka tantangan sih Pak. Jadi terus dilakukan ya Pak ya? Iya. Terus saya juga ini, maksudnya makanya background saya bukan SAG, PDB, bisa gitu mau ya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Saya sangat berterima kasih kepada Dimas Buddha Sulawesi Selatan yang sering mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi. Dari sanalah saya mengupgrade diri saya, dan kebetulan waktu masa pandemi ini kan ada beberapa kegiatan online. Dari sana saya juga mengupgrade diri saya, termasuk ikut pelatihan Canva, terus pernah ikut pelatihan sagu sapi. Dari sanalah saya mengupgrade diri saya. Jadi saya bukannya merasa pandemi ini ada hikmahnya juga sih Pak. Iya, jadi banyak belajar juga ya Pak secara online ya ternyata ya. Iya. Dengan seperti ini ya, saya di Jakarta, Bapak di Sulawesi bisa berkomunikasi dengan baik. Nih, mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak terpikirkan bisa ngobrol seperti ini ya Pak ya. Betul Pak. Nah, dari pandemi lah kita mendapat apa untuk mengupgrade diri kita juga sih, sebenarnya ada hikmahnya itu mengupgrade diri. Bahkan menurut saya sih ini sebenarnya tantangan bagi kami yang di daerah, yang khususnya kayak di daerah saya ini Pak ya, yang siswanya cuma bisa dihitung dengan jari. Tingkat SMA yang sekarang saya bina ada 3, SMA 2, SMK 1. Di SMP ada 3. Di SD cuma sekitar 6 sampai 7 orang Pak. Makanya ini semacam tantangan lah bagi kami yang kekurangan siswa. Karena di sini apa ya, kayak setelah tamat SD kadang lari, maksudnya menuntut ilmu di ibu kota provinsi. Oh iya, karena kepengennya di kota gitu ya Pak Rudi. Iya. Jadi kami yang di daerah betul-betul merasa. Jadi kalau kami tidak kembangin diri ya gimana lagi? Iya. Dan Pak Rudi nggak ada kepikiran terlintas untuk pergi ke kota juga? Wah, kalau saya cukup di sini aja Pak, mengabdi untuk umat di sini. Oh, luar biasa ya. Syukur ya, semoga Pak Rudi bersama sahabat juga di sana terus ya mengembangkan tanpa lelah ya Pak ya, meskipun umatnya sedikit, tapi dengan sedikit ini kalau dibina dengan baik jadi permata ya Pak ya. Jadi permata inilah yang harus dijaga oleh Bapak Rudi dan teman-teman. Ya. Oh ya Pak, terima kasih tadi di sekolah sudah diceritakan juga. Nah kalau di wihara Pak, nama wiharanya apa Pak di sana? Yang dekat dengan Bapak dan anak-anak ke sekolah minggu. Terus kegiatannya di sekolah minggu itu hari apa dan bagaimana Pak biasanya? Kebetulan kami di Cetia Cakrawala Dharma Indonesia. Kami biasanya tiap hari Minggu Pak, hari Minggu sore jam 3 sampai jam 5. Tiap hari kan. Sampai jam. Oh, bukan pagi ya Pak ya, malah sore ya? Sore, soalnya kalau pagi anak-anak di sini kadang ngumpul sama orang tuanya. Oh iya. Ya, soalnya karakternya di sini kita sesuaiin Pak gitu. Jadi ngikutin aja ya. Iya Pak. Nah kalau orang tuanya itu di sana ada puja bakti juga atau gimana yang umum itu Pak? Atau hanya anak-anak saja? Ada Pak, ada. Kadang kalau biasanya puja bakti kadang tiap 1 sama 15 purnama itu. Oh iya, saya Icapgo lah ya. Iya, Icapgo, benar. Baik. Oke, baik. Pak Rudi, terima kasih sudah bersharing bersama sahabat guru di Nusantara ini. Dan selanjutnya gini Pak, kita akan menjelang Waisak nih Pak. Ya, mungkin boleh disampaikan oleh Pak Rudi pesan-pesan Waisak dari narasumber kepada semua yang hadir di sini, kepada masyarakat Buddhis yang ada di Indonesia, para guru-guru yang ada di Nusantara ini, pada para orang tua siswa, dan kepada siswa-siswi Buddhis yang ada di Nusantara. Boleh Pak sampaikan kira-kira apa pesan Waisak Bapak untuk kita semua?
Semoga Waisak tahun ini menjadi lebih bermakna bagi kita, karena saya lihat ada semacam perayaan dari teman-teman abdi negara dan pelajar Buddhis nih. Semoga ini mempererat persaudaraan kita di Buddhis ini dan menjadikan kita semakin kompak dalam Dharma. Saya rasa itu aja, Pak. Oke, baik, Wah, singkat tapi mendalam ya Pak ya. Jadi bersyukur sekali juga para guru yang ada di Nusantara, Pergavi Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia telah terbentuk dan saat ini terus berjalan ya, memberikan pengabdian juga untuk umat Buddha yang ada di Nusantara melalui para guru agama Buddha seperti Pak Rudi yang ada di Sulawesi ini. Semoga Pak Rudi senantiasa sehat ya Pak, bersama sahabat-sahabat semua di sana. Oke, mungkin itu saja Pak Rudi. Saya minta sedikit ini juga closing statement dari Pak Rudi, kira-kira untuk kita semuanya, para guru agama Buddha dan para siswa-siswi yang ada di Nusantara terkait dengan pendidikan agama Buddha dan pengembangan agama Buddha tentunya di Nusantara ini. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Roy. Semua teman-teman guru agama Buddha, saya harap marilah kita memajukan siswa-siswi Buddhis yang dapat unggul dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian untuk siswa-siswi Buddhis sekalian, ayolah kita pacu diri kita menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi Buddhis, terutama tingkatkan terus dharmanya. Sadu ya, terima kasih Pak Rudi. Semoga harapan Pak Rudi untuk para guru semuanya terus kita memacu diri untuk mengupgrade juga ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi, meskipun pandemi tapi kita bisa belajar terus dan setelah kita berkualitas tentunya kita bisa sharing juga kepada anak-anak kita ya Pak Rudi ya, sehingga anak-anak kita semakin semangat dan semakin dapat berkarya dengan baik. Baik, mungkin itu Pak Rudi, terima kasih. Saya akhiri Namo Buddhaya Pak Rudi, salam sehat selalu. Salam buat sahabat semua ya Pak Rudi ya, untuk Sulawesi Selatan dan Pembimas juga. Semoga selalu sehat semuanya, sahabat-sahabat semuanya, siswa-siswa. Satu. Baik, para pemirsa Bima Nusantara dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita bersama guru pendidikan agama Buddha dari Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Rudi. Semoga Pak Rudi bersama sahabat-sahabat yang ada di Sulawesi Selatan terus mengabdikan dirinya dengan panggilan hati yang mendalam ini. Pak Rudi dan teman-teman sangat peduli sekali dengan pendidikan agama Buddha yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga hal ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi mari kita semuanya terus berkarya dan terus berkarya tiada henti untuk berkarya demi Buddha Dhamma dan Buddha Sasana yang ada di Nusantara ini. Baik, mohon maaf sekali lagi apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Roh Aksiadi dari Pergavi Provinsi Banten. Mohon maaf dan saya akhiri. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam